innahu wallahi la taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'warul kadzdzab. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak akan tegak hari kiamat sampai keluar 30 para pendusta, di mana yang paling akhir di antara mereka adalah orang yang memiliki mata satu, maksudnya Dajjal, dan dia seorang pendusta. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada nomor urut yang ke-6 ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat yang mendekati kiamat besar ataupun mendekati kemunculan tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya para pengaku Nabi. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mengaku Nabi itu sudah ada, tetapi bukan di permulaan dakwah, tetapi terjadi di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara tahun 10 ataupun 9, 10 mendekati ajalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul meninggal pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi munculnya para nabi palsu itu sekitar tahun 9 Hijriah ataupun 10 Hijriah, 2 atau 1 tahun sebelum wafatnya Nabi. Kenapa? Kenapa orang-orang yang mengaku Nabi itu tidak mengaku di permulaan periode dakwah Nabi? Nabi SAW berdakwah itu 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Ketika Nabi SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah, tidak ada orang yang mengaku Nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena kalau ada yang ngaku Nabi dia di Mekah, itu akan berat tantangan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala uji dalam dakwahnya. Berusaha untuk dijelek-jelekan, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai perangkai syair, dituduh sebagai pemecah belah, bahkan kemudian disakiti, bahkan kemudian diusir, bahkan ada upaya pembunuhan. Jadi berat sekali kalau ada orang yang ngaku Nabi, sehingga tidak ada periode Mekah itu orang yang ngaku Nabi. Baru setelah periode Madinah, setelah Nabi SAW berdakwah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai ke 9 tahun, kemudian Islam sudah menyebar. Kemudian Rasul sudah menguasai Taif, menguasai Mekah, menguasai hampir seluruh kawasan Mekah dan juga kawasan Madinah. Kemudian banyak orang yang datang masuk Islam, mencintai Rasul, mengagungkan Rasul. Berpikir oleh orang-orang yang ngaku Nabi, enak juga ngaku Nabi itu, punya kedudukan, dihargai, dimuliai. Akhirnya kemudian di akhir-akhir wafatnya Rasul, di sini banyak orang yang ngaku Nabi karena sudah tinggal enaknya saja. Maka ketika itu muncul 4 orang yang mengaku Nabi. Yang pertama orang yang mengaku Nabi adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Kemudian yang paling bahaya adalah Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, atau sekarang disebut dengan Najd ataupun Riyadh sekarang mungkin ini. Kemudian yang ketiga Tulaihah. Yang ketiga Tulaihah ibn Khuwailid ibn Nufail al-Asadi. Tulaihah ibn Khuwailid ibn Nufail al-Asadi ini pun mengaku Nabi.
Kemudian yang keempat, ini seorang wanita. Namanya saja Bintul Haris Tamimiyah. Jadi ada seorang wanita ngaku nabi. Tapi dari empat yang ngaku nabi ini yang paling bahaya siapa? Musailamah.